Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel Happy Dale. Kembali lagi di channel saya ya. Nah teman-teman, pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk daftar BPJS Kesehatan secara online. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui komentar YouTube. Nah, banyak banget deh kalian yang bertanya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul ketika kalian melakukan pendaftaran BPJS melalui JKN. Nah, teman-teman, di sini salah satunya adalah ada dari namanya aku orang manusia. Kak, kalau paskesnya nggak sesuai alamat kartu keluarga bisa nggak? Karena kartu keluarganya Jawa, tempat tinggalnya Depok, bisa nggak Kak? Nah, jadi teman-teman, jawabannya adalah bisa. Jadi contohnya ini ya, jadi dia itu kartu keluarganya itu di Jawa, tapi dia mungkin kerja atau tempat tinggal yang sekarangnya itu di Depok. Jadi paskesnya itu dia maunya di Depok, tidak di Jawa, tidak di alamat kartu keluarganya yaitu di Jawa. Jadi kalian bisa melakukan pemilihan paskes yang tidak sesuai dengan alamat kartu keluarga, tapi disesuaikan dengan tempat tinggal kalian sekarang. Contohnya seperti ini gitu. Jadi dia tinggal di Depok tapi kartu keluarganya Jawa. Jadi gak apa-apa kalian pilih paskes yang ada di Depok atau tempat tinggal kalian yang sekarang. Nah, lalu setelah itu di sini ada, Kak, aku cek pakai kakakku untuk mendaftar baru, tapi tidak ada yang terdaftar ketika anggotanya istri sama anaknya itu. Solusinya gimana ya, Kak? Jadi teman-teman, ini tuh misalkan kalian mau melakukan pendaftaran baru, tapi di dalam kartu keluarganya itu atau kartu keluarga yang terdaftar itu cuman kepala keluarga aja atau suami saja yang terdaftar. Jadi kalian harus melakukan pendaftaran atau pengupdatean ke Disdukcapil. Jadi nanti kartu keluarganya itu diupdate dan nanti akan muncul untuk anak dan istri-istrinya gitu. Jadi ini tidak terupdate datanya. Jadi yang muncul saat pendaftaran baru itu hanya dia saja gitu, hanya suami atau kepala keluarga saja. Jadi untuk solusinya kalian harus melakukan update data terlebih dahulu ke Disdukcapil, lalu melakukan pendaftaran kembali. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada Kak, ini sistem pembayaran yang via bank itu gimana Kak? Terus kita manual transfer rutin atau otomatis saldo rekening bank terpotong dari sistem. Nah teman-teman, untuk sistem pembayaran via bank itu bisa kalian pilih. Misalkan kalian mau banknya BNI atau BRI atau Mandiri atau BCA, kalian pilih. Lalu nanti ada nomor virtual akunnya. Jadi kalian bisa masuk aja ke mBanking yang kalian pilih dan masukkan nomor virtual akun. Atau jika kalian memilih BCA, di menu BCA, saya contohkan ya, di menu BCA itu ada untuk melakukan proses pembayaran BPJS. Nah, jadi kalian bisa langsung aja masuk. Ini contoh mBanking BCA ya teman-teman. Kita masuk ke mPayment atau pembayaran, lalu pilih BPJS. Nah, lalu di sini ada BPJS Kesehatan. Lalu input nomor bayarnya, kalian masukkan nomor bayar kalian, lalu tinggal klik send. Jadi nanti ada berapa harga ataupun nominal yang harus kalian bayar. Seperti itu. Tapi selain BPJS Kesehatan, di BCA juga bisa BPJS TK individu atau BPJS Ketenagakerjaan individu. Itu untuk pendaftaran di bank. Nah, untuk transfernya itu bisa manual transfer rutin seperti itu, jadi nggak kepotong otomatis. Kalau kepotong otomatis itu namanya auto debit, tapi kalau misalkan di transfer manual itu kalian harus rutin melakukan pembayaran sesuai dengan nominalnya. Lalu setelah itu di sini ada yang bertanya, Kak, berarti pas sudah daftar BPJS-nya, gak langsung pembayaran kelasnya ya Kak? Harus nunggu 14 hari dulu atau gimana? Mohon infonya. Ya, jadi teman-teman, untuk
untuk kelas itu kalian sudah tentukan di awal pendaftaran itu kalian mau kelas apa dan pas cashnya di mana. Tapi untuk pembayaran itu kalian harus menunggu 14 hari setelah proses pembayaran, setelah proses pendaftaran. Jadi contohnya misalkan kalian bayar tanggal 1, kalian daftar tanggal 1, maka kalian bisa melakukan pembayaran pada tanggal 15. Seperti itu. Jadi 14 hari setelah proses pendaftaran baru bisa dilakukan pembayaran. Dan nanti ketika sudah melakukan proses pembayaran, kartu BPJS-nya akan dikirim ke alamat tempat tinggal kalian. Lalu juga di sini, nah Kak, kalau udah daftar BPJS-nya via JKN, terus langkah selanjutnya apa ya Kak? Datang ke kantornya atau gimana? Dan kartunya kita cetak sendiri atau kita datang ke kantornya? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, kalau misalkan kalian sudah daftar BPJS via JKN, itu tandanya kalian sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jadi kalian tidak perlu datang lagi ke kantornya. Kalian hanya tinggal melakukan pembayaran setelah 14 hari pendaftaran dan menunggu kartunya jika sudah melakukan pembayaran. Seperti itu. Lalu juga, nah di sini ada Kak mau tanya, apakah mau buat BPJS baru harus satu kakak? Itu harus daftar BPJS juga Kak? Mohon dijawab ya Kak, terima kasih. Jadi kalau untuk pembuatan BPJS baru itu harus satu kakak. Jadi seluruh anggota keluarga harus didaftarkan sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Nah, di sini ada pertanyaan, mau tanya dong Kak, kedua ortu terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dari pabrik, mungkin ini BPJS Kesehatan mungkin ya maksudnya. Terus saya sendiri tidak terdaftar. Kalau mau daftar BPJS Kesehatan, bagaimana caranya ya Kak? Yang BPJS Mandiri loh ya. Jadi kalian bisa terlebih dahulu masuk ke akun orang tua kalian dan melakukan pendaftaran untuk data kalian sendiri gitu. Jadi nantinya pembayarannya itu hanya melakukan pembayaran untuk kalian gitu, tanpa melakukan pembayaran orang tua kalian. Jadi nanti juga akan ada nomor virtual akunnya sesuai dengan nama dan nominal yang harus dibayar. Jadi mandiri, tapi kalian harus masuk terlebih dahulu ke akun orang tua kalian, seperti itu. Lalu juga di sini ada, Kak, saya sudah daftar BPJS melalui mobil JKN, tapi anak dan istri saya tidak masuk di peserta BPJS. Bagaimana cara menambahkannya ya? Mohon bantuannya Kak. Jadi teman-teman, kalian bisa melakukan penambahan anggota keluarga jika kalian sudah melakukan pembayaran dan kartu kalian aktif. Jadi nanti kalian tinggal masuk lagi ke JKN dan ada menu penambahan anggota keluarga. Jadi kalian bisa melakukannya setelah proses pendaftaran. Nah teman-teman, selanjutnya ada, Kak mau tanya, nama yang ada di kartu keluarga, salah satu nama keluarga tercatat sudah terdaftar, tapi waktu dicek tidak ada, minta tutornya Kak. Jadi teman-teman, kejadian seperti ini atau permasalahan ini sering terjadi. Jadi saat kalian memasukkan nomor kartu keluarga, ada keluarga yang sudah terdaftar. Jadi kalian harus melakukan cek terlebih dahulu dengan masuk ke Pandawa. Jadi di sana ada pengecekan dari nomor ini, lalu kalian bisa melakukan pengecekan gitu anggota keluarga mana yang sudah terdaftar. Jadi selanjutnya bisa kalian lakukan masuk ke akun keluarga yang sudah terdaftar dan melakukan penambahan anggota seluruh keluarga, seperti itu. Nah ini juga ada pertanyaan sama yang kayak tadi. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian BPJS-nya itu ikut kantor atau ditanggung oleh pemerintah atau ditanggung oleh kantor-kantor kalian bisa melakukan penambahan anggota secara mandiri, tapi harus masuk ke akun yang sudah terdaftar. Jadi akun yang sudah terdaftar itu jadi kuncinya gitu. Jadi kalau kalian mau melakukan penambahan anggota dengan pembayaran mandiri juga bisa, asal masuk ke akun yang sudah terdaftar di kartu keluarga kalian gitu. Jadi kalian bisa melakukan penambahan anggota keluarga ataupun
perubahan-perubahan lainnya terkait dengan kartu BPJS Kesehatan di kartu keluarga kalian. Seperti itu ya, jadi bisa melakukan mandiri tapi harus masuk ke akun anggota keluarga yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Nah, di sini ada juga yang bertanya, kamu tanya kalau pakai M-Banking itu pembayaran BPJS-nya udah otomatis potong saldo apa kita masih transfer dulu, Kak? Jadi M-Banking itu bisa kalian melakukan pembayaran bisa pakai virtual akun atau juga bisa pakai di menu yang ada di M-Banking itu sendiri gitu. Jadi disesuaikan aja sama kemudahan kalian mau transfer pakai virtual akun atau pakai yang menu yang ada di M-Banking itu sendiri. Jadi biasanya itu nggak otomatis kepotong, tapi kalian harus melakukan transfer sesuai dengan nominal dan virtual akun yang sudah ada. Nah, teman-teman, mungkin itu adalah jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar YouTube. Jika ada yang mau kalian tanyakan lagi, kalian bisa tinggal komen aja di bawah ini. Nanti saya akan mencoba untuk membahasnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!